Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi atau jumpaan pertama kali kita karena saya di sini di episode mengulas tuntas tentang calon kepala desa Pandangan Wetan. Kali ini saya sedang kepanggih kali Pak Salam nggih jenengan nggih. Laman. Nggih, Pak Salam. Ya. Pripun, Pak? Kabar sehat? Sehat, Alhamdulillah. semuanya dalam keadaan sehat. Oke. Yang kita harapkan semuanya bisa tenang, Oke. dalam keadaan damai, sampai terpilihnya kepala desa baru, Desa Pandangan Wetan, Desa kita Pandangan yang Wetan. tercinta ini. Nggih, Pak. Selah, aku iki serius sih, Pak. Iya. Kok jenengan tiba-tiba nyalon kepala desa di Pandangan Wetan niku ceritane lho, Pak. Cerita dari segi ceritanya niku pripun? Oh iya, kalau berbicara Pandangan Wetan itu tidak kurang orang yang pintar, orang yang mempunyai kemampuan, kapasitas untuk memimpin desa itu banyak. Desa Pandangan Wetan. Sebenarnya pakai Pak, enggak Ya, cuma jenengan baik. tok Iya. maksudnya. Untuk saat ini kan niku kepala desa yang sekarang niku sudah berapa periode? Dua Dua Pak, periode. nggih? Dua periode. Oh, dua periode. Dua periode. Berarti jenengan iki selaku penantang. Ya tidak penantang lah. Artinya ya Ikut kontestan lah. bagian dari warga Desa Pandangan Wetan ya entah itu saya punya kemampuan atau tidak, entah itu saya punya kapasitas atau tidak, semuanya warga Pandangan Wetan kepingin mengabdi kepada desanya. Nah, karena saya bagian dari warga desa, ya saya mempunyai iktikat itu. Itikat baik niku Ya, salah kebetulan satunya saja, nggih nganu. kebetulan sithik duwe kewanian ngono ae, sithik ngono ae. Semuanya itu berawal dari hal baik. Ibaratnya jenengan ada keinginan untuk memimpin salah satu desa, artinya Desa Pandangan yang sejak lahir di Pandangan nggih. Sejak lahir toh. Berarti asli warga Pandangan ya. nggih. Tumpah darah ini. Tumpah darah. nggih. Karena darahnya tumpah di sini. Jadi ngeten, Pak. Dari beberapa tahun iki. Kan dari kalau nggak salah itu calon pertama, calon kedua itu Pak Lurah ini belum ada musuhnya gitu, kalau nggak salah gitu. Kalau yang pertama kan ada. Oh iya, niku sama Pak kalau ada Pak sama Kamil gitu. Pak Nang Kamil. Nggih, Pak Kanang Kamil gitu. Yang kedua wonten nggak ada musuhnya, kotak kosong gitu. Iya. Itu fenomena kotak kosong niku menurut jenengan niku memang nggak ada keberanian dari warga nopo? Kok jenengan rumiyin mboten daftar, Pak? Kok malah sakniki? Waktu Pak Lurah niku yang periode kedua gitu loh. Semuanya ada Titi Wanci. Semuanya ada Titi Wanci. Titi Wanci itu semua orang itu kan tidak lepas dari sebuah ruang dan waktu. Nah, ruang dan waktu itu sebetulnya yang menentukan itu siapa? Yang menentukan adalah yang menentukan adalah sesama kita, dan yang menentukan kalau Titi Wanci itu adalah ini merupakan kita itu adalah merupakan wayang. Wayang berarti kan lakon. Iya kan gitu. Kadang-kadang wayang iku Istirahatkan riye. Nanti tampil. Ditampilno karo dalange. Kadang-kadang iku wayang kudu istirahat. Kadang-kadang malah mlebu kotak. Titi Wanci. Titi Wanci. Iya. Berarti waktu pencalonan yang periode kedua Pak Lurah niku itu tahun pinten Pak? 2017. 2017. Iya. Lah, waktu 2017 jenengan niku profilnya napa Pak? Artinya Saya di tahun 2013 sampai 2018 saya kan di KPU. Wah, nggih pantes jenengan mboten nyalon. Nggih, artinya gini, Pak. Background dari Pak Muhammad Salam ini rumiyin ketua nggih Pak? Ketua. Anggota. Oh, anggota KPU di Kabupaten Rembang. Iya.
Jadi jenengan waktu pendaftaran DPR jenengan sing nampani Pak. Artinya sing niki lho sing mau daftar jadi DPR jenengan nulis. Berarti data-data sedanten lah, persyaratan-persyaratan ngoten niku. Iya, dari kita hanya pendaftaran dari partai politik yang mendaftarkan para caleg-calegnya itu berkas-berkasnya kita lakukan penelitian. Oh, waktu di KPU jenengan ya. Melebar Pak iki, Pak. Ya. Pertanyaannya melebar. Jadi ini profil jenengan dari 2013 sampai 2018 gini saya kan jenengan teng KPU. Ibaratnya untuk masalah administrasi sebuah lembaga ini kan berarti nggih boten diragukan lagi ngoten. Nah, menurut saya sih karena sebuah kepemimpinan desa itu ya nantinya itu tidak jauh-jauh dari administrasi, Pak. Betul. Artinya kayak laporan pertanggungjawaban dari segala aspek. Nanti kan jenengan pegang semua. Sile Pak. Dados kepala desa niku untung napa mboten sih? Artinya kan gini, jenenge usaha niku kan wonten untung, rugi, bati sama ya ibaratnya laba gitu loh Pak. Laba keuntungan dari diri kita sama ekonomi. Wonten untungnya enggak sih Pak? Kok jenengan wani nyawon? Ada. Pripun Pak? Ada Coba jelas Pak. Jadi kalau didasari dengan tulus itu pasti ada untung. Jadi jangan dikira bahwa kita beriktikat kita mempunyai sesuatu iktikat untuk sesuatu. Nah, lalu kita dari iktikat itu kita melakukan sesuatu itu lalu tidak ada untung, pasti ada untungnya. Nah, untung itu tidak hanya material, tapi imaterialnya juga ada. Jadi ya kita jalani aja. Kalau tidak untung secara material, ya pasti kita dapat untung imaterial. Imaterial itu contohnya kayak pengabdian di masyarakat, artinya kayak ibaratnya nopo nggih? Kalau kita mendapatkan reward dari seseorang, artinya itu adalah keuntungan yang sangat berimbas pada diri gitu Pak. Sekarang gini aja contoh. Pasti orang yang mempunyai kepekaan sosial itu pasti ketika dia memberikan sesuatu pada seseorang, pada sesama kita, itu kalau tidak ada imbalannya pun di saat itu kita mempunyai keuntungan. Apa itu keuntungannya? Yaitu ada kepuasan tersendiri. Ya, makanya itu berupa imaterial. Nah, misalnya keuntungan material, ya apa yang kita lakukan, apa yang kita abdikan, apa yang kita perjuangkan, pasti ada. Tidak kecil besarnya kita tidak tahu, tapi pasti ada. Gampangannya ini lah. Ketika kita itu memperjuangkan sesuatu, masa ana wong gak sing sakake awake dhewe. Paling ora awake dhewe iki ana disumbang. Seperti itu. Ini bicara kalau jenengan nanti jadi, Pak. Aku melebar ya sudah. Jangan jadi. Kayak hal-hal seperti itu, contohnya kayak warga yang melakukan hal aktivitas sosial seperti itu. Untuk reward dari desa niku seharusnya seperti apa gitu. Adipura desa gitu. Jadi nggih, sekarang masih ada Pak? Dia diadakan. Enggak, untuk yang sekarang loh Pak. Selama ini kan Adipura itu dari kementerian. Nggih. Kabupaten. Berarti nanti itu apik nggih Pak? Kalau seneng. Adipura desa. Misalnya per RT misalnya. Nggih. Per RT itu mana yang dilombakan per RT itu tentang kebersihannya. Itu harus ada reward. Makanya sebetulnya kalau tadi itu sebuah keuntungan, orang yang mengabdi, orang yang orang yang bergerak di sosial, menjadi pekerja sosial, membangun solidaritas, itu lalu tidak ada keuntungannya ada, baik material maupun imaterial. Nah, tentang sebuah kepemimpinan. Nah, kepemimpinan. Ini kan ngomong kepemimpinan, ini kan ngomong organisasi. Pemimpin ini orangnya. Tapi kepemimpinan ini bagaimana untuk menjalankan
menjalankan sebuah organisasi yang dipimpin itu. Ini sebuah kepemimpinan. Nah, kalau misalnya ada orang yang mempunyai prestasi tertentu, Desa harus itu, hadir Pak nah, ngoten niku. desa harus hadir Oke. dan desa harus mendampingi itu. Nah, kalau perlu diberi-beri. Ini bakal dobo lho Pak omongane. Oh, menarik. Seneng kula niki. Menarik. Masalahnya bahasan seperti ini ku mungkin nak di sawang rencang-rencang umur di bawah 20 ini kan bahasan tua berarti. Tapi seneng Pak. Kalau umpamanya ini dijadikan diskusi beberapa orang malah menarik. Nggih menarik pasti karena jujur Pak saya melakukan hal seperti ini itu memang aksi independen. Saya tidak ada nuwun sewu sadurunge nggih Pak. Kula nggih mboten ada pihak A, pihak B, kula hanya menampung. Jadi jenengan ibaratnya menyebarkan ke masyarakat lah. Terus dan saya kemarin juga itu Pak. Saya juga ngobrol sama Pak Lurah. Soal hal seperti ini juga nanti saya mau menjalankan sama dia. Mau adakan ngobrol seperti ini juga saya adakan. Jadi tidak pure ke jenengan ke Pak Lurah. Jadi enak. Jadi masyarakat yang menilai karena jujur ini saya tidak ada izin dari panitia Pak. Karena ini memang tidak ada program. Artinya ini bukan salah satu program panitia. Ini salah satu ya ibaratnya kula datang bertamu teng jenengan ngobrol-ngobrol ngoten iki. Siap. Seru lah Pak. Ya. Margane pripun nggih? Salah satu saya sebagai kaula muda desa Pandangan Wetan niku pengennya yang terbaik. Entah itu melanjutkan programnya Pak Lurah yang kemarin, ada yang Pak Lurah baru ibaratnya ngoten. Kula masih seneng. Itu untuk menaungi kaula-kaula muda Pandangan Wetan ngeten iki pripun Pak? Rencanane ku pripun? Ada satu kata, produktivitas. Produktivitas nggih. Produktivitas itu bisa diciptakan itu melalui apa? Melalui sumber daya manusia. Melalui memberikan motivasi dan mengembangkan potensi kaula muda sehingga dia itu menjadi produktif, kritis dan produktif. Di semua apa yang dilakukan oleh kaum muda. Contohnya adalah bagaimana mengembangkan keolahragaan. Olahraga ya. Bagaimana mengembangkan potensi-potensi yang terkait dengan teknologi informasi. Nggih, Pak. Niku bagus termasuk kaula muda itu senang YouTuber, senang YouTube, YouTube dan sebagainya. Seperti itu. Lalu kaula muda itu juga senang terhadap seni-seni. Nah, seni ini bagaimana itu bisa dikembangkan sehingga nanti itu misalnya kalau ada acara-acara tertentu yang itu harus dipoles dengan seni sehingga menarik. Nah, itu kaula muda harus tampil di situ. Nah, begitu. Di Pandangan niku untuk kepemudaan nih Pak. Niku sebenarnya sudah ada. Jadi dulu itu program dari kalau mungkin jenengan waktu itu jadi panitia mungkin. Apa itu? Dongklek Pak. Oh iya. Dongklek pertama kali. Oh iya. Kulo masih ingat nih jenengan derek rapat yang Remasto niku kan. Kalau Kaji Yoyo dan sebagainya kan niku pemotor utamanya kan sebenarnya di takbir keliling yang diadakan Remasto niku. Terus merebet sampai ke Dongklek. Tapi kata informasinya karena saya generasi 90-an. Jadi saya tidak tahu di bawahnya situ itu informasinya juga ada Dongklek juga kan Pak. Yang mengadakan Karang Taruna Nah, dari segi ini kan dampak dari Covid kemarin kan ibaratnya dikatakan mati nggih. Mboten mati, dikatakan hidup ya kemarin juga ada Kampung Ramadan. Niku pripun Pak menilai itu? Untuk tahun ke depan, semisal jenengan dados lurah teng Pandangan Wetan niku. Untuk hal-hal seperti itu mungkin dikembangkan lagi atau mungkin mendapat apresiasi lah. Desa dalam hal ini adalah bagaimana mendukung sepenuhnya sampai persoalan dana. Nah, tentang dana itu sepenuhnya dari desa atau harus minta sumbangan orang-orang yang memang layak untuk kita mintai sumbangan, itu masalah teknis. Yang penting adalah dukungan dan sumbangsih desa itu harus ada di situ. Itu adalah merupakan
andil desa, di mana sangat pentingnya tong-tonglek itu seperti yang dulu sebelum Covid itu dilakukan oleh para kaula muda untuk adalah bertepatan dengan Idul Fitri. Coba bayangkan kalau misalnya sebetulnya ini kan belum pernah kita gali tong-tonglek itu. Makna dari tong-tonglek ketika dilombakan itu maknanya apa? Yang pertama adalah religiusitas. Itu harus kita tampilkan. Yang kedua adalah seni. Seni. Yang seni itu kan seni bagaimana menabuh menabuh alat-alat musik tong-tonglek itu maupun tema-tema lagu yang saat itu dilombakan. Aku masih ingat gini, Pak. Dulu lucu, Pak. Tong-tonglek niku kan artinya tong-tonglek gitu kan. Tong-tonglek itu membangunkan, menggugah. Membangunkan orang untuk sahur. Nah, di panitiaan itu ada Pak syarat. Syaratnya unik. Tong-tonglek itu kan artinya menggugahkan orang bangun sahur itu kan boleh menggunakan apa saja. Jedor lah apa mawon niku blung ditutukin apa. Tapi ada syarat yang satu harus bener-bener kan itu waktu itu harus ada kentongan. Jadi betul. Nggih, bener nih, Pak. Jadi harus ada kentongan untuk membangunkan orang sahur. Yang disebut tong-tonglek itu harus ada kentongan. Ya itu yang dinamakan tong-tonglek. Entah itu kentongan nanti akan dikolaborasikan dengan musik drum band, entah musik apa. Ya udah itu alat itu harus ada. Alat itu harus ada. Tidak hanya seni, tapi bagaimana unsur religi itu ada di situ. Seneng kok, Pak. Dulu tuh coba bayangkan gini, tidak hanya tong-tonglek untuk lomba tong-tonglek yang dimotori oleh kaum muda hanya untuk hanya untuk meramaikan Idul Fitri. Coba bayangkan tong itu loh. Orang lek ya. Nah, itu kan sebuah bambu kan gitu. Coba kalau yang menabuh itu sama alatnya. Tapi yang menabuh itu semua yang mau lebih dari 100 orang. Wah, itu ibaratnya itu parade nggih, Pak. Itu sederhana tapi bisa menggugah semangat. Nggih. Napasnya ada di sedekah laut kalau itu. Oh, menarik. Jadi calon kepala desa Padan Wetan ini menurut saya menarik karena enak ya nantinya jenengan akan mungkin Pak kalau nanti jenengan dados niku ini bicara kalau Pak. Wah, repot Pak. Kakek protes. Iya. Untuk permasalahan desa, Pak. Permasalahan desa yang paling krusial nih pandangan niku napa, Pak? Artinya mungkin konflik entah itu warga yang keluh kesah ini dan itu gitu, terus ribut antar tetangga, terus termasuk pemuda-pemuda yang mungkin melakukan hal yang menyimpang. Niku pripun, Pak? Saya kira kalau warga desa secara keseluruhan khusus kaum muda itu tidak ada yang melakukan penyimpangan. Apalagi ada penyimpangan secara hukum. Alhamdulillah, Pak. Ya, sampai saat ini kok belum ada itu. Nah, walaupun seperti itu, lalu tidak menjadi perhatian kita, lalu itu tidak menjadi perhatian kita, tidak. Perlu kita perhatikan. Kuncinya adalah seserawungan dan sesarengan. Nggih sih. Ibaratnya napa sonjo, Pak, bahasane sonjo. Seserawungan dan sesarengan itu. Artinya apa? Artinya di situ untuk menciptakan kerukunan bersama. Niki saya niku Pak sedikit prihatin sebenarnya karena mungkin sering terjadi niku konflik tetangga. Konflik tetangga desa. Mesti niku bocah nom nih lho, Pak. Lah jenengan iki nak dados mungkin kan menemukan hal masalah-masalah seperti itu, Pak. Mendamaikan lah, terus datang klarifikasi dan lain sebagainya. Nggih, mau tidak mau harus siap.
Tapi kan dari kesiapan itu kan harus ada piye sih carane ben warga iki ben tenang rukun gak tukaran ngoten lho Pak Iya, biasane. bener. Nah niku Sebetulnya itu kalau ada insiden, nggih. ada insiden itu tetap bagaimana itu diselesaikan secara kekeluargaan. Itu yang paling penting. Supaya damai. Nggih. Nah, itu dalam rangka juga sebagai sarana upaya bagaimana bisa hidup rukun. Nggih. Selain itu, ya kita bangun komunikasi. Kita bangun komunikasi apa itu antar tetangga desa. Nggih. Kita bangun komunikasi antar tokoh antar desa. Nah, kita bangun komunikasi ya kegiatan-kegiatan bersama misalnya. Yang itu kegiatan bersama itu desa-desa tetangga itu juga nimbrung bersama-sama dengan kaum muda. Biasanya kaum muda lah itu kegiatan. Repot ya Pak ngurusi canom-nom itu. Itu bagian apa? Bagian dari apa? Harmonisasi warga ya di situ. Aduh, saya santai gitu kan. Tukaran. Aduh. Sebenarnya kasihan sih Pak, kasihan yang tua-tua gitu loh. Kok hobi teman. Monggo Pak. Monggo Minara. Artinya gini, Pandan Wetan punya apa sih? Contoh nih, desa penyanyi. Warganya pinter nyanyi semua ini. Dikasih fasilitas sama desa, dikasih panggung, dikasih musik, dikasih semuanya gitu kan. Terus desa cyber setiap titik-titiknya ada wifi, setiap menarik Pak. Jadi ini nanti bisa dilakukan. Mungkin kalau menurut saya sih jangan dimasukkan dalam penilaian pribadi ini gitu. Rembukan BPD, LPM di Karang Taruna dijadikan satu. Terus Kak termasuk iki Desa Pandangan Wetan itu karakternya seperti apa kan? Nah, itu harus dirembuk bareng-bareng. Nah, ketika muncul karakter, kira-kira kalau dirangkai dalam satu kata itu aman. Kan gitu. Soalnya Desa Jember kalau nggak salah, Desa Jember di Pak Muhammad Wahyudi nopo sinten nggih lupa namanya sama. Itu mungkin jenengan paham nggih. Itu setiap tahun pembukuan pendapatan desa itu hampir 900 juta loh, Pak. Pendapatan pure ini. Itu dari mana saja? Itu dari penyewaan lahan. Terus kan jadi desa itu kan mungkin punya luas lahannya. Bisa jadi luas, Pak. Jadi desa itu kan punya lahan nak bahasa wong kene-kene Pak. Iku bahasane niku carian. Sawah carian niku disewa-sewake, dilelang ngoten lho, disewa ini terus kadang desa juga punya lahan yang potensial terus dibangun rukonya disewakan, terus sekarang banyak desa itu yang mempunyai BUMDes itu berupa kayak minimarket ngoten niku Pak. Nah, saya yang bertanya itu Desa Pandan Wetan. Desa Pandan Wetan untuk saat ini, mumpung saya belum tahu ya, mungkin kalau tahu saya jelaskan Pak. Niku yang kelihatan BUMDesnya niku napa Pak? Saya belum tahu Ya. Kan ngeten, soal BUMDes ini kan juga harus keterbukaan sih Pak, mboten. Nah, menurut saya itu kalau dilakukan langsung ditunjuk, kan jenengan dados melihat orang potensi si A. Kowe tak dadi BUMDes ya kan mboten semudah ngoten niku, kan harus dirembuk bareng-bareng karena berhubungan dengan dana, Pak. Itu seperti itu, Pak. Melebar nanti perbincangan kita. Yang pasti itu kuncinya itu apa sih? Kuncinya itu sebuah pemerintah dan pemerintahan itu kan. Itu kan sebuah organisasi. Ya, sebuah organisasi. Nah, sebuah organisasi itu pasti ada sumber daya manusianya. Nah, ada aturannya, ada sarana teknologinya untuk mendukung berjalannya organisasi itu. Organisasi. Ada kebijakan. Nah, bagaimana? Kuncinya adalah penata kelolaan. Penata kelolaan pemerintahan desa bersama dengan badan-badan atau lembaga-lembaga yang di bawah naungan desa. Soal ini
berbicara soal pembangunan Pak. Desa, setiap desa itu kan dikasih dana sama pemerintah. Itu sifatnya pengajuan Pak. Jadi 1 tahun ini desa mau mengajukan A, terus kita itu dilakukan hal seperti itu, nopo langsung dikasih pemerintah. Biak niki lo duit, silakan dilaksanakan. Setahu saya itu walaupun sudah ada pagu anggarannya, tapi desa itu melalui rembuk desa. Dan di situ dimasukkan dalam Musrenbang Des, Musrenbang Cam, sampai pada Musrenbang Kap. Nah itu sehingga usulan itu walaupun sudah ada pagunya, tapi dasar pencairannya, dasar turunnya anggaran ke desa itu ya dasarnya adalah usulannya itu. Setahu saya seperti itu. Pembangunan dikolaborasikan dengan pemuda, dikolaborasikan dengan BUMDes. Wah, bagus Pak. Gitu. Jadi desa itu bukan dilihat dari sekarang, tapi 10 tahun, 20 tahun kemudian. Makanya Karang Taruna itu perlu ditata kelola kembali, dan pemuda-pemuda itu di wilayah RT itu dilibatkan dalam organisasi yang namanya Karang Taruna itu. Sebetulnya Karang Taruna itu perlu namanya raker itu. Rapat kerja Karang Taruna. Saya tuh seneng Pak kalau di teman-teman waktu Karang Taruna ngobrol-ngobrol. Banyak raker yang tidak tercapai. Contoh 1 tahun ini melaksanakan A, B, C, itu banyak yang tidak tercapai. Ya mungkin karena waktu, karena anggaran, karena itu. Aku sampai kemarin itu terbayang loh Pak. Desa ini seandainya desa Pandangan dijadikan desa cyber gitu, wah luar biasa. Cyber artinya kan berhubungan dengan teknologi kan Pak. Pemuda-pemuda jadi mungkin pada jadi influencer semuanya, pada nge-YouTube dan lain sebagainya, terus bikin konten kreator, terus bikin film dan beberapa orang itu punya kemampuan di situ. Punya Pak. Dan meskipun nggak punya, menurut saya desa harus hadir. Apa sih harus desa lakukan buat buat pengembangan SDM yang produktif. Niku. Itu yang sudah dilakukan Pak. Karena piye namanya juga pengembangan SDM kan harus didulang Pak. Harus diloloh gitu bahasanya. Dan nanti itu menarik Pak. Karena dari perkembangan desa niku jenengan sudah paham menurut saya, karena seneng ngobrol kali jenengan niku. Merguru nggih, terus dikandani nggih. Enak Pak. Pandangan Wetan niku wargane nggih asik mboten niku. Nah, bicara soal protes-protesan nggih, mungkin kula sih mboten pirang. Jadi teposlirone tinggi pandangan warga Pandangan Wetan. Niki non saya Pak, coblosannya kapan Pak? 2 Oktober. 2 Oktober berarti wah 1 bulan lagi Pak, sebentar lagi nggih. Ya kurang lebih 1 bulan lah. Program gaet wong. Program gaet wonge pripun Pak? Cara berarti program meksa wong. Iki ceritane meksa. Bahasane gaet napa nggih? Gaet wong napa? Ya gampangannya ya kalau gaet, kalau meksa, kalau mencari dukungan ya tidak bahasa-bahasa itulah. Karena kan sebetulnya kita ini yo saudara, yo keluarga, yo konco kan gitu. Artinya kan berusaha untuk edukasi napa? Gak mengedukasi, berusaha untuk mencari kepekaan. Nggih desanya. Berarti jenengan door to door niki Pak nggih. Loh, kalau door to door kan sudah selesai. Udah selesai nggih. Iya. Niki sudah masuk kampanye napa dereng Pak? Belum nggih. Kampanye itu sesuai jadwal dari panitia itu hanya 2 hari. Oh, 2 hari. 29 sampai 29 dan 30. Nggih. Nah, itu kok informasinya dari panitia kok hanya
Ya nggak tahu ya nanti ya. Cuman di di tanggal 29 atau 30 nanti ada penyampaian visi misi. 29 Atau 30. 30. Ya. Niki Agustus niki. September. Oh, masih lama Pak ya. Iya. Masih lama 1 bulan. Jadi 29 30 itu aku nanti diisi salah satunya adalah penyampaian visi Visi misi. misi. Di Balai Mboten nonton Desa. debat Pak nggih. Saya nggak tahu. Ya. Mboten Pak gimana? Iya, saya nggak tahu apakah nanti itu hanya pendalaman visi misi, penyampaian, pendalaman hanya itu, apakah ada debat, saya belum tahu. Kemarin saya tanya ke gini sama panitia Iya. panitia niki coblosan niki Pak. Pilkades niki. Bukan san seru Pak niki. Terus. Kula dites kali Mas Tommy kula. Bahasane mboten ngetes ya Pak. Ngobrol bareng. Wong ceritane nggih pengen dadekke warga pandangan yo lebih baik dengan ngono Pak. Nggih. Santai delok isu-isu desa terus pengembangan desa Pak. Nah, dari visi misi nanti dilakukan. Kemarin tuh saya tanya sama ini Pak, panitia coblosan. Pilkades nih lho. Pak Budi selaku Mbak Mudine Pandangan tak tanya. Mbah nonton debatin apa mboten? Nak debat gak ono. Jawabane ngoten. Tapi penyampaian visi misi ngomongin ngoten Pak. Jadi di berarti cepet Pak nggih, di 29 28 Pak nggih. Iya. Wah niki pendukung sedanten Pak niki. Amin. Insyaallah. Rame juga Pak tenan nggih. Alhamdulillah. Kula seneng kok Pak. Ibaratnya Pandan Wetan niku wonten calone niku seneng. Oh iya, seru tadi. Soalnya winginane niku wonten calone mundur setunggale. Biasa lah sering kepethuk jenengan kan ngopi lah Pak. Pak Salam. Piye? Pripun? Sios nyalon? Mbah jawabane men mbah. Tapi didelok gelagate ketokane kok iya. Ketoke iya, tapi kok Ketokane ya kok ora. ora. Iya. Iya, dadi kula sementing niku siapapun yang jadi itu sifatnya lebih baik Pandangan Wetan demokrasinya ada ngoten Pak. Sebetulnya kalau orang itu menilai pergaulan saya waktu itu, Nggih. sebetulnya ya contohnya ini, ketoke iya tapi kok ora, ketoke ora tapi kok koyo iya. Itu sebetulnya gini loh. Wong saya itu nganggur toh. Nggih. Nganggur. Paling ya ono pekerjaan paling bantu-bantu ibunya. Banyak waktu. Makanya ya saya niati silaturahmi gitu. Nggih. Tapi bagus Pak, niatnya jenengan juga saya kok. Iya. Niat untuk menjadi pemimpin itu insya Allah betul betul niatan sing boten siap. Saya dinasehati oleh sesepuh, tapi itu menjadi kunci Mas. Kalau ngomong pengabdian itu terlalu tinggi lah. Terlalu tinggi. Mengabdi itu tidak gampang kan, gitu. Yang penting itu apapun yang kita lakukan diniati dengan tulus. Nggih. Setuju kula Pak niku. Apa itu ya? Nggih. Tulus saja. Boten di niatan niki lah niku lah. Mudah-mudahan dengan pencalonan jenengan niki mudah-mudahan wonten dampak sing terbaik. Amin. Kula sing ndongake sing ngoten Pak. Mudah-mudahan wonten dampak terbaik, boten wonten gesekan, artinya niku kan Pandan Wetan kan calonnya kalih. Iya. Jenengan kalih Pak Eko Sugeng Waluyo. Iya. Tonggo nggih. Iya, betul. Terus sama-sama pripun nggih? Nggih bisa diadu nih. Kula sih mboten ngelem A, mboten ngelem B, tapi artinya ayolah kita berkompetisi dengan baik. Ngendem duit. Ini pertanyaan lho Pak niki, Pak. Iki soalnya Pandangan Wetan niku nuwun sewu Pak sadurunge. Pandangan Wetan niku 2019 nopo 18 niku dapat penghargaan. Mungkin jenengan waktu itu dados KPU napa niku desa anti politik uang. Lah niki akan bertahan apa pripun niki, Pak? Ya, semuanya itu tergantung dari dinamika di masyarakat. Dinamika di masyarakat. Nah, dinamikanya bagaimana? Itu akan berpengaruh terhadap semua calon. Nah, harapan saya sih Pak ya, lebih baik jangan dilakukan. Artinya masyarakat biar ini biar cacilik nih ya, nasihati wong tua kita. Gak apa-apa. Nah, menurut saya nggak perlu dilakukan. Masyarakat Pandangan itu sudah pinter Pak. Artinya masyarakat Pandangan itu
butuh siapa yang dibutuhkan. Artinya saya ini membutuhkan pemimpin dengan sosok A, B, C ngoten. Itu sudah insya Allah sudah bagus. Kalau politik uang dilakukan nggih tujuannya nggih boten tercapai. Artinya saya prihatin soal itu, Pak. Karena ujung-ujungnya nanti pripun nggih? Jenengan kali Pak Eko ini kan pun dibahasakan nggih tonggo. Bahkan jenengan mawon omong-omongan mbek kula boten onten secuil kata pun menjelekkan Bapak Eko. Alhamdulillah boten enten. Jadi untuk hal seperti itu karena nanti waktu coblosan wah ini duitnya kurang, ini duitnya sithik, bahaya Pak. Lebih baik tidak usah dilakukan. Terjun ke lapangan nanti jenengan niku pripun lah strategine karena saya tidak masuk di tim sukses jenengan dan saya tidak masuk di tim suksesnya Pak Eko. Saya masyarakat independen yang ingin demokrasi di pandangan ini berjalan lebih baik. Itu pesan yang baik. Nggih to. Kula kan prihatin ya Pak masalah duit-duit ngoten niku. Lah saniki misal masyarakat ABC dindum 50.000. Jenengan ngasih si A 50.000. Iya kalau satu orang. Kalau 500 orang. Berapa ratus juta Pak, berapa puluh juta nih. Nah, artinya nanti kalau jenengan jadi kan otomatis aku nanti dadi petinggi wae modalku entek pirang-pirang lah terus balike piye. Lah niku Pak bahayane. Artinya nanti kerja tulusnya itu hilang. Nah, niki kula pesen bahasane pesene canom. Iya. Betul. Niku ampun ngoten. Jadi udahlah, ayo kita kompetisi dengan baik. Bahwa jenengan itu insya Allah kalau memang masyarakat membutuhkan mengendaki jenengan, memberi restu jenengan, insya Allah lah hasilnya akan baik. Amin. Kulo sedikit tanya ya Pak. Kayak lembaga survei. Oh iya nggak apa-apa. Saya itu keliling-keliling sama tetangga ini. Pripun nggih bahasane nak kulo menilai bukan meninggikan si A meninggikan yang B, napa merendahkan yang A merendahkan yang B tidak. Ini sama-sama jenengan nih nilai sama-sama kuat Pak. Alhamdulillah niku asik. Survive-nya tuh bagus sih, seru. Nah, kalau dilakukan dengan politik uang malah jadi kotor Pak nanti. Nah, ampun wonten niku niki mumpung durung dilakukan wae. Nak bahasa-bahasa ngeten niki kan napa nggih bahasa niki Pak? Boten menasihati sih, pesen nggih Pak. Nak menasihati kan pesan moral. Kula canom kok nasihat wong tuwa keliru, malah jenengan nasihati kula berarti ngoten. Pesan nggih. Pesan moral dari kaum muda itu penting. Karena berbicara soal ketulusan tadi. Jadi tulus jangan sampai dinodai dengan adanya money politik. Termasuk pihak sana, pihaknya Bapak Eko nggih. Semisal dia nanti nggih melakukan hal tersebut ya monggo-monggo saja. Artinya tidak ada yang melarang gitu kan. Tapi nanti ya masyarakat saja yang menilai. Mudah-mudahan jenengan akan menjadi dampak yang terbaik. Monggo Pak pesan-pesan apa? Pesan saya ya apa ini dalam suasana pemilihan di Desa Pandangan Wetan, warga Desa Pandangan Wetan itu tenang. Amin nggih. Supaya nanti itu tidak ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Iya, amin. Sehingga muncul kedamaian. Iya. Sampai pada hari pencoblosan dan sampai pada terpilihnya kepala desa baru di Desa Pandangan. Berarti nanti pas dicoblos, baru coblos itu langsung dibacakan di tempat Pak nggih. Oh iya rekap data nih, penting suara nih. Berarti langsung jadi nggih di tempat nih di situ. Untuk pelantikannya mundur ya. Oke. Ini bagus pembicaraan kita dengan calon kepala Desa Pandangan Wetan Bapak Muhammad Salam. Mudah-mudahan di pesta demokrasi Pandangan Wetan ini menjadikan Desa Pandangan Wetan yang benar-benar demokratis. Tidak ada aksi-aksi yang ternodai, artinya konflik, aksi-aksi yang melanggar hukum menurut saya Pak nggih. Niku mboten enten. Karena pripun nggih, kedua calon dari kepala desa ini itu adalah warga desa yang sangat pilihan. Artinya sudah pilihan semua nih. Jenengan pilihan, Pak Eko nggih pilihan. Karena lha nggih pun calonnya kalih. Calon 5 nggih 55 itu pilihan. Jadi mudah-mudahan menjadi kesepakatan kesepakatan demokrasi yang baik. Saya mengucapkan terima kasih kali Bapak Muhammad Salam. Mudah-mudahan dengan pencalonan Bapak nanti menjadikan Pandangan Wetan ini menjadi demokrasi yang baik. Dan
apa yang diinginkan, apa yang dikehendaki, dan ketulusan apa yang ada di dirinya Pak Muhammad Salam. Mudah-mudahan di Pilkades yang dilakukan 2 Oktober Pak, 2 Oktober menjadikan ada nilai yang bagus untuk jenengan. Artinya dadi ngoten. Kula nggih ndongake kabeh. Muga-muga dadi ngoten. Nggih, ngoten kemawon Pak. Kula matur suwun kang kathah sudah dikasih waktu sama jenengan untuk ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan dari obrolan ini menjadikan pesan yang baik untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.